Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta kaum muslimin dan kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat yang senantiasa mudah-mudahan di atas kebaikan dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Bapak Pengurus Masjid serta jajaran yang telah bekerja sama sehingga telah berlangsungnya acara kita pada malam ini. Kemudian yang kami muliakan para tokoh ulama, para tokoh agama, kaum tokoh adat, nenek mama dan seluruh para jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita membawa kebaikan dan tambahan faedah, sedikit daripada tambahan faedah ilmu yang akan kita pelajari pada malam ini insya-Allah. Bahasan kita yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara beragama yang benar. Bagaimana cara beragama yang benar. Salah satu bentuk kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita sebagai hamba adalah dengan diturunkannya agama. Dengan diturunkannya agama. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita manusia dan diturunkan kita ke permukaan bumi, tidak dilepaskan begitu saja tanpa ada aturan yang mengatur. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan bagi kita agama. Menurunkan bagi kita manusia agama. Dan ini berlaku semenjak manusia pertama yang pernah ada di muka bumi sampai zaman kita sekarang. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengetahui. Dialah Al-Khaliq, pencipta semua makhluk, dan Dia lebih mengetahui apa maslahat dan aturan yang layak bagi kita sebagai makhluk. Itulah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Dia telah menurunkan agama melalui utusan para rasulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan." Sesungguhnya kami telah menurunkan bagi kalian para rasul, atau menurunkan kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah pernah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul, itu Nabi Musa alaihi salam. Dan walillahil hamd, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya atau sayyid seluruh para nabi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kenikmatan, nikmat yang Allah berikan kepada kita manusia. Agama diturunkan adalah untuk mengatur. Di dalamnya ada perintah dan juga ada larangan. Di dalam agama kita ada perintah dan ada larangan. Apa tujuannya? Agar kita sebagai makhluk, sebagai hamba bisa berjalan sesuai dengan aturan pencipta. Sesuai dengan aturan pencipta. Namun ada di antara kita manusia yang justru kita tidak merasa butuh kepada agama. Buktinya ada orang yang menjadikan agama bagaikan orang menghisap candu. Artinya dibutuhkan kalau dia ingat. Jika tidak ingat, maka tidak dianggap, tidak dibutuhkan.
Padahal agama ini adalah kebaikan bagi setiap insan. Demikian juga ada manusia yang justru mereka tidak mau beragama, artinya tidak mau diatur dan tidak mula mau diperintah. Seperti orang-orang mulhidah atau orang-orang ateis yang mereka merasa tidak butuh kepada pencipta dan mereka meyakini bahwasanya pencipta itu tidak ada. Ada lagi manusia yang mereka menjadikan agama hanya duplikat semata. Mereka menjadikan agama hanya duplikat semata, beragama tapi seakan tidak beragama. Buktinya terlihat daripada cara kehidupan mereka. Ya. Maka dari itu perlu kita sebagai muslim mengetahui bagaimana kita cara beragama yang benar. Pertama, cara beragama yang benar adalah hendaklah kita merasa butuh kepada agama. Semua kita jika menginginkan kebaikan, tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali kepada agama. Dan agama yang kita maksud adalah agama Islam, agama yang benar. Kebutuhan kita kepada agama bahkan disebutkan oleh para ulama melebihi daripada kebutuhan kepada makan dan minum. Karena dengan agama seseorang akan bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia. Artinya orang yang tidak memiliki agama maka mereka bukanlah manusia yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dari dalil-dalil Al-Quran, kemudian bagaimana Nabi kita SAW, beliau sering meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadikan agama ini benar-benar sebagai penuntun menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Seperti di dalam doa-doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, beliau senantiasa menyebutkan agama, bahwasanya agama adalah pokok pangkal kebaikan urusan semua manusia. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW beliau berdoa, Allahumma aslih dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku. Kenapa? Karena agama adalah ismah, pengayom, pengatur dan pokok pangkal seluruh kebaikan urusan. Jadi agama ini, yang agama adalah pengatur dan pokok pangkal semua kebaikan. Ini agama. Apabila agama sudah tiada dari kehidupan manusia, maka mudah-mudahan tidak berlebihan, kehidupan manusia tidak ubahnya dengan makhluk-makhluk yang melata. Tidak ubahnya. Kalau ada manusia yang hanya membutuhkan kehidupan ini sebatas syahwat, bagaimana mencari rezeki yang banyak, bagaimana memiliki keturunan, memiliki istri dan keturunan, hanya itu saja, maka tidak ada ubahnya manusia dengan makhluk yang melata. Yang menjadikan perbedaan kita sebagai manusia dengan makhluk lainnya adalah agama. Makanya sangat rugi kita sebagai manusia merasa tidak butuh kepada agama. Saya ingat dengan perkataan siapa namanya, Buya Hamka, yang ulama kita, ulama Minang. Beliau mengatakan rahimahullah, Profesor Hamka rahimahullah mengatakan bahwasanya jika kalian hidup hanya untuk sebatas hidup, kata beliau, ya, maka babi di hutan pun juga hidup, kata beliau. Jika kalian hanya bekerja, hidup hanya untuk sebatas bekerja, mencari uang, ya, mencari kebutuhan perut, maka kera di rimba pun juga bekerja. Ini memang kalau kita dengar keras dan pedas, ya, tetapi itulah teguran. Menunjukkan manusia-manusia yang tidak butuh kepada agama. Artinya manusia yang tidak mau diatur,
tidak mau diperintah, tidak mau dicegah, maka itulah manusia yang tidak ada ubahnya dengan makhluk yang melata. Karena sejatinya kita manusia adalah diciptakan untuk ikut dengan aturan agama. Apa aturan agama yang paling utama kita ikuti? Adalah mengenal pencipta. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Apa makna ibadah? Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya'budun ay yuwahhidun." Engkau mentauhidkan Allah. Aku kenal dengan Allah, siapa pencipta engkau. Setelah engkau mengetahui bahasanya pencipta kita adalah Allah, engkau berikan seluruh jenis ibadah hanya kepada Allah, dan engkau esakan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Namun banyak di antara manusia merasa tidak butuh kepada agama. Ini adalah penyakit. Orang yang tidak merasa butuh kepada agama adalah penyakit. Ya, kenapa? Mereka tidak kenal dengan nilai. Mereka tidak kenal dengan nilai. Andaikan mereka mengetahui bahwasanya agama ini adalah pokok pangkal kebaikan dan sumber kebahagiaan yang hakiki bagi setiap manusia yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, pasti semuanya akan berbondong mencari agama yang benar. Sejatinya atau pada dasarnya manusia butuh kepada agama tanpa terkecuali. Baik itu orang ateis sekalipun, mereka butuh kepada agama. Ya, karena fitrah manusia diciptakan di atas agama yang benar. Nabi SAW mengatakan, "Kullu mauludin yuladu al fitrah." Setiap anak yang lahir atau setiap bayi yang lahir ke muka bumi dilahirkan di atas fitrah. Di atas fitrah agama yang benar. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tapi terkadang lingkungan atau orang tuanya yang justru menjadikan dia seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi. Aslinya manusia butuh kepada agama, butuh kepada pencipta. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang yang ateis sekalipun, kalau umpama mereka dalam kondisi terdesak, di sanalah menampak kekerdilan jiwa mereka. Mereka akan mengatakan, "Wahai Tuhanku." Maka penyakit ini juga menimpa sebahagian daripada saudara kita umat Islam. Sebahagian dari saudara kita umat Islam juga ditimpa oleh penyakit ini, merasa tidak butuh kepada agama. Betapa banyak muamalah yang kita lakukan sehari-hari saudara kita umat Islam yang mereka tidak nampak ciri keberagaman walaupun mereka menyangka diri mereka sebagai muslim. Masjid-masjid banyak yang kosong. Bahkan ada masjid yang jadi kandang kambing. Anda pernah bertemu Pak? Masjid jadi kandang kambing. Kambing dan penuh belakang itu karpet lapik-lapik untuk solat itu penuh dengan kotoran kambing. Dia tanya, "Kenapa kau seperti ini?" "Masjid ini tidak berbunyi kecuali satu kali sepekan." Kapan itu? Jumat saja. Ini menunjukkan masyarakat kita tidak mengerti dengan agama. Mereka tidak kenal dengan nilai, dan mereka mencari sesuatu yang hina, meninggalkan yang mulia. Meninggalkan beralih kepada sesuatu yang rendahan, meninggalkan sesuatu yang sudah yang tinggi dan lagi mulia. Tidak butuh kepada agama. Kenapa? Karena mereka tidak kenal dengan nilai. Maka itu sikap beragama yang benar yang harus kita tanamkan bagi seorang muslim adalah kita butuh kepada agama kita, yaitu agama Islam. Agama banyak sekali agama, baik itu agama samawi yang sudah terjadi tahrif dan perubahan, ataupun agama budaya. Banyak sekali agama, namun agama yang kita maksud adalah agama Allah, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Bukan agama yang berdasarkan hawa nafsu dan di dalamnya sudah terjadi perubahan dan sesuatu yang membingungkan. Maka dari itu, orang yang biasanya butuh kepada sesuatu, maka mereka akan berupaya mencari. Kalau sudah dapat, mereka akan berupaya menjaganya. Ada orang bisa mendaki gunung
yang tingginya mungkin 500 meter atau 1 kilo. Untuk cari apa, Pak? Mencari sedikit dari harta dunia. Ada orang yang bisa bersabar, bertahan, dan siap dengan risiko mengarungi samudra, lautan yang luas untuk mencari sedikit dari nilai dunia. Bahkan bermalam-malam, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan di tengah laut. Apa yang dicari, Pak? Sedikit dari nilai dunia. Namun sangat sedikit dari manusia yang merasa butuh kepada agama. Mereka tidak tahu dengan nilai yang Allah turunkan kepada kita, yaitu adalah agama Islam yang mulia. Beranjak daripada merasa butuh kepada agama, maka ini akan membawa kebaikan. Ba'a agama waktu kita jago. Agama ini adalah agama yang sangat bernilai, yang membawa kebaikan bagi siapapun yang memakainya. Namun sangat sayang di antara kita justru tidak kenal dengan nilai itu. Saya sering mengumpamakan, kalau ada seekor kucing, kita berikan 1 ekor dari ikan emas dengan 1,5 kilogram emas. Kira-kira mana yang diambil? Ikan emas. Kenapa ikan emas? Karena dia tahu cuma nilai ya ikan emas itu. Coba andaikan dia tahu dengan nilai mana yang lebih bernilai, diambil dikantongin untuk emas, bisa beli ikan emas jauh lebih banyak, ya enggak? Demikianlah banyak perkiraan daripada manusia. Mereka justru lebih mendahulukan nilai yang sedikit dan melupakan nilai yang banyak. Mereka mendahulukan dunia daripada nilai agama. Padahal kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Untuk urusan akhirat, urusan agama, itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Nah, karena itu Bapak Ibu, cara beragama dan batu pertama adalah hendaklah setiap kita merasa butuh jo agama. Kalau wak butuh, dak ada namanya gunung nan tinggi, pasti kita daki. Dak ada namanya lautan nan dalam nan luas kecuali kita seberangi. Kenapa? Kita merasa butuh. Dan kebutuhan kita terletak pada agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita ketahui, sebagaimana bentuk cara beragama yang benar adalah agama kita Islam adalah agama yang telah sempurna. Telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kapan sempurnanya? Kapan sempurnanya? Tahun kemarin. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan Hajjatul Wada. Haji penghabisan. Artinya setelah ayat ini turun, Nabi tidak haji lagi. Artinya agama kita Islam adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi awak meninggal dunia. Semua apa maksud sempurna adalah sempurna yang kita butuhkan ada dalam agama kita. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau berkata, kata beliau, wa hadhihi, kata beliau, hadhihi akbaru ni'amillahi azza wa jalla. Ini adalah bentuk nikmat Allah yang sangat besar. Kenapa? Kata beliau, ala hadhil ummah, atas umat ini, haitsu akmala ta'ala lahum dinahum, ketika Allah telah menyempurnakan agama ini. Sempurna Bapak Ibu. Artinya anan kita butuhkan dalam kehidupan awak, baik dari sisi berakidah, cara berkeyakinan, ataupun dari sisi cara beribadah, ba'a bentuknya, kapan waktunya, bara jumlahnya, ataupun dari sisi bagaimana kita cara bermuamalah sesama manusia, melakukan kehidupan sesuai yang Allah kehendaki, lah dan sempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang jelas dan terang. Fala yahtajuna ila ziyadatin abada, tidak butuh lagi penambahan. Kita tidak butuh lagi dari sesuatu yang dari luar. Karena yang katalah sempurna
Sesuatu yang sudah sempurna, tidak butuh lagi penambahan. Kalau justru ditambah itu akan menjadi rusak atau akan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Maka kata Ibnu Katsir, ini adalah bentuk nikmat Allah yang sangat agung untuk umat ini. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin. Tak butuh lagi kepada agama yang lain dan tidak butuh pula kepada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita butuhkan ada dalam agama kita. Dan ini nikmat. Seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, laqad unzilat alaikum ayah." Sungguh telah Allah telah menurunkan satu ayat untuk kalian. "Law kana unzilat alaina ma'syaral yahud lattakhadna dzakal yawm 'idan." Andaikan ayat itu diturunkan kepada kami bangsa Yahudi, kami akan jadikan hari turun ayat itu sebagai peristiwa hari lebaran. Kata Umar bin Khattab, ayat apa itu? Itu dimaksud adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna. Coba lihat Pak, orang Yahudi faham dengan ayat ini dan dia merasa rugi. Kenapa? Ayat ini tidak diturunkan kepada mereka. Andaikan diturunkan kepada mereka, mereka akan menjadikan sesuatu yang luar biasa. Harinya dijadikan hari lebaran. Namun sayangnya kita umat Islam, ayat ini sering kita baca atau lewat terdengar bersama kita, ataupun kita mengetahui ayat ini cuma kita tidak merasa berbangga diri. Harusnya kita bangga, harusnya kita bahagia dengan sempurnanya agama. Tak butuh lagi kepada yang lain. Tidak butuh lagi kepada yang lain. Inilah agama Islam. Bagaimana bentuk kesempurnaan itu? Semua yang kita butuhkan sudah disempurnakan oleh Nabi SAW. Sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Bahkan para sahabat mengatakan bahwasanya tarakna Rasulullah SAW ala al-bayda. Sungguh Nabi telah meninggalkan kami di atas jalan yang terang. Dalam riwayat lain, wala ta'irin yatiru bi janahihi illa qad buhina lana ilmuhu. Atau qama qalu, tidaklah ada burung yang berterbangan kecuali Nabi SAW sudah pernah ajarkan ilmunya kepada kami. Kesempurnaan. Di dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Wa nazzalna ilaikal kitab tibyana likulli syai." Kami telah berturunkan kepada Muhammad Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat kesempurnaan menjelaskan segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am Allah berfirman, "Wa ma farratna fil kitabi min syai." Tidak kami tinggalkan satu pun kebutuhan manusia di dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Pertanyaan kita sekarang adalah, sudahkah kita menjadikan kesempurnaan ini sebagai kebutuhan kita? Iolah batu-batu agama awak jadikan kesempurnaan itu dalam urusan agama kita, baik dalam urusan keyakinan, urusan cara beribadah, urusan muamalah, batu-batu lah awak ambil dari sesuatu yang sudah sempurna. Ini perlu pertanyaan. Kesempurnaan yang tidak dimiliki oleh agama lain, bahkan dalam urusan yang kecil-kecil juga dijelaskan dalam agama kita. Ada seseorang bertanya kepada seorang sahabat, apakah urusan Baitul Khala, masalah urusan kekakus diajarkan tak dalam agama kalian? Maka para sahabat menjawab, ya, Nabi sudah menjelaskan semuanya. Sudah dijelaskan urusan masuk kakus, keluar kakus, beradab dalam kakus, tata cara kebersihan, dalam adab taharah, semuanya lengkap diajarkan oleh Nabi SAW. Bahkan kalau cari kitab-kitab kitab fikih atau kitab-kitab hadis contohnya, pasti ada nanti namanya Kitabut Taharah, kitab yang menjelaskan tentang cara bersuci. Coba adab ke kamar mandi saja dijelaskan lengkap dalam agama kita. Pertanyaan, mungkinkah perkara yang lebih besar daripada itu tidak dijelaskan? Tidak mungkin, mustahil. Apa urusan yang paling besar dalam agama kita? Seperti urusan akidah, urusan keyakinan, sudah dijelaskan dengan sempurna, dan urusan-urusan yang lainnya. Bahkan kata para ulama, urusan yang ada dalam yang ditemukan oleh manusia-manusia di abad kontemporer ini ada di dalam Al-Quran. Ada yang bertanya, kalau memang sempurna,
Agama kita sudah sempurna, menjelaskan segala sesuatu. Ada ndak dalam Al-Quran atau dalam hadis disebutkan ana menyokong informasi tentang kadonya oto atau ada onda, ada pesawat. Ada ndak Pak kira-kira? Ada apa tidak? Kan Allah mengatakan tadi, wa nazzat, Islam sudah sempurna. Dan di dalam Islam dijelaskan segala sesuatu kebutuhan manusia. Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Kami turunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran, penjelas segala sesuatu. Pertanyaan, kalau penjelas segala sesuatu, ada tidak dalam Al-Quran atau dalam agama kita informasi tentang kadonya pesawat? Padahal zaman Nabi tidak ada pesawat. Ada apa tidak? Ada apa tidak Pak? Tidak ada. Terus gimana ayat ini? Gimana kita mau kita apakan ayat ini? Tanya orang nanti kita gimana kita jawabnya? Sudah sempurna, sudah jelaskan segala sesuatu, tapi kok masalah pesawat tidak disebutkan? Kita pernah hadir dahulu di pertanyaan yang sama. Pernah hadir di salah satu majlis yang dibimbing oleh seorang syekh yang bernama Syekh Abu Abdillah Hamzah An-Naili hafizahullah ta'ala. Beliau adalah ulama berasal dari Aljazair. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada beliau, dan beliau menjelaskan apa? Bahwasanya ya, itu pun dijelaskan. Masalah kontemporer yang kita temui sekarang ada masalah kendaraan, pesawat, mobil, ada dalam Al-Quran. Loh, ayatnya di mana? Ayatnya di mana Pak? Di mana Ustaz? Ayatnya ada di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya kendaraan-kendaraan yang dipakai di zaman dahulu. Seperti apa? Seperti adanya apa? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Adanya kuda. Kuda itu kendaraan dulu kan? Kendaraan. Wal bighal, apa itu bighal? Apa bighal Ustaz? Percampuran ya. Perkawinan silang antara ya kuda dengan keledai. Dan itu biasa digunakan di zaman dahulu ya, digunakan sebagai kendaraan. Wal hamir, apa hamir? Unta ya. Apa tujuannya? Litarkabuha wa zina, agar engkau bisa menaikinya sebagai kendaraan transportasi dan sebagai perhiasan. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah akan menciptakan bagi kalian apa yang kalian belum ketahui. Kata para ulama, ayat ini merupakan kaidah atau dalil yang menunjukkan adanya kendaraan yang belum ada di zaman Nabi SAW. Di zaman kita temukan sekarang, itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan saya pernah mendengar salah seorang masyayikh yang berceramah, tapi wallahu alam saya belum menemukan dalilnya, bahwasanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya umatku nanti di akhir zaman di suatu masa akan menaiki kendaraan dari dalam. Kalau biasanya kan dari kuda di atas ya, dan itu dari dalam. Ini sudah disinyalir oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikin pesawat? Ada tidak dalilnya? Kan sempurna tadi. Ya, ada ayat, ada kaidah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau jika tanyakanlah kepada orang yang ahlinya jika kalian tidak mengetahui. Artinya apa? Kesempurnaan agama kita mengatur segala sesuatu, baik itu secara terperinci ataupun secara qawaid, aturan kulliyah yang secara umum, dan manusia bisa beranjak daripadanya untuk menjalani kehidupan yang mulia ini. Maka dari itu kesempurnaan kita Bapak Ibu, apa saja yang kita butuhkan dalam kehidupan ada di dalam agama kita, baik itu masalah ibadah ataupun tata pemerintahan, aturan-aturan adab dalam keseharian, semuanya sudah sempurna diajarkan. Caranya sekarang adalah hendaklah kita menjadikan kesempurnaan ini batu-batu caruba agama diambil dari agama, dari kesempurnaan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik, cara yang kedua. Kemudian berikutnya cara yang ketiga yang perlu kita ketahui bahwasanya cara beragama yang benar, setiap perintah dan larangan atau aturan yang Allah tetapkan untuk kita adalah semuanya untuk kemaslahatan kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri. Kita manusia ya, banyak yang justru menyangka kalau Allah memerintahkan kepada kita, mengatur kita dalam urusan agama, ada perintah,
maka kita merasa, ini seakan merugikan saya. Kalau ada larangan, seakan kita menyangka larangan ini akan mengekang saya. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Ketahuilah bahwasanya aturan yang Allah turunkan kepada kita dalam bentuk agama ini semuanya untuk kebaikan awak. Anan Allah perintahkan, pasti di dalamnya ada kebaikan. Dan yang Allah larang, pasti di dalamnya ada sesuatu yang memberi mudarat untuk awak. Makanya adab kita sebagai seorang muslim yang benar adalah kalau Allah sudah menyuruh kita kepada sesuatu perintah, maka jangan elok-elok. Kalau Allah sudah melarang kepada kita di atas kita tentang sesuatu, maka hendaklah kita bersabar untuk meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul kalian jika Allah dan Rasul telah memerintahkan atau mengajak kepada sesuatu yang membawa kebaikan untuk kehidupan kalian. Ini dalil yang tegas bahwasanya Allah mewajibkan bagi kita untuk memenuhi seruan agama yang sudah Allah tetapkan di dalam Islam. Tak boleh kita merasa barek, kalau diperintahkan seakan-akan saya tidak, seakan-akan akan merugikan kita. Kalau dilarang justru akan mengekang kehidupan kita. Tidak demikian. Betapa banyak orang yang berat untuk melakukan salat. Apa alasannya? Salat ini akan bisa mengurangi jatah rezeki saya. Salat mengurangi jatah rezeki. Kenapa kok bisa ada keyakinan demikian? Karena mereka meyakini cara beragama yang salah, yaitu aturan dianggap mengekang, ya, aturan Allah di agama Allah dianggap mengekang, dan ini tidak benar. Masuk ke Isya? Masuk ya. Kita salat dulu. Sambung nanti. Baik. Demikian kita adzan dulu salat, kemudian nanti selepas salat Isya kita sambung insyaallah taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.